Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arfia dari kelas A Geografi dengan NIM R1B121005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul evapotranspirasi. Pada bab 4 evapotranspirasi ini memiliki 4 poin penting yang akan dibahas nanti. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga evapotranspirasi tanaman, dan yang keempat evapotranspirasi acuan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses yaitu evaporasi dan transpirasi, di mana evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air, sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman akibat proses respirasi dan fotosintesis. Kombinasi dua proses yang saling terpisah di mana kehilangan air dari permukaan tanah melalui proses evaporasi dan kehilangan air tanaman melalui proses transpirasi disebut sebagai evapotranspirasi. Proses hilangnya air akibat evapotranspirasi merupakan salah satu komponen penting dalam hidrologi, karena proses tersebut dapat mengurangi simpanan air dari dalam badan-badan air, tanah, dan tanaman. Untuk kepentingan sumber daya air, data ini untuk menghitung kesetimbangan air dan lebih khusus untuk keperluan penentuan kebutuhan air bagi tanaman dalam periode pertumbuhan atau periode produksi. Oleh karena itu, data evapotranspirasi sangat dibutuhkan untuk tujuan irigasi atau pemberian air, perencanaan irigasi, atau untuk konservasi air. Evapotranspirasi ditentukan oleh banyak faktor yaitu radiasi surya, komponen sumber energi dalam memanaskan badan-badan air, tanah, dan tanaman. Radiasi potensial sangat ditentukan oleh posisi geografis lokasi. Yang kedua, kecepatan angin. Angin merupakan faktor yang menyebabkan terdistribusinya air yang telah diuapkan ke atmosfer, sehingga proses penguapan dapat berlangsung terus sebelum terjadinya kejenuhan kandungan uap di udara. Yang ketiga, kelembapan relatif. Parameter iklim ini memegang peran karena udara memiliki kemampuan untuk menyerap air sesuai kondisinya, termasuk temperatur udara dan tekanan udara di atmosfer. Yang keempat, temperatur. Suhu merupakan komponen tak terpisah dari RH. RH yaitu kelembapan relatif, dan radiasi suhu ini berupa suhu badan air, tanah, dan tanaman ataupun juga suhu atmosfer. Proses terjadinya evaporasi dan transpirasi pada dasarnya akibat adanya energi yang disuplai oleh matahari, baik yang diterima oleh air, tanah, dan tanaman. Gambar di bawah yang terlihat pada PowerPoint ini merupakan ilustrasi proses penyerapan energi yang menyebabkan evaporasi dan transpirasi. Poin pertama yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu evaporasi. Evaporasi seperti yang saya jelaskan tadi adalah proses di mana air dalam bentuk cair dikonversi menjadi uap air dan dipindahkan dari permukaan penguapan. Air dapat terevaporasi dari berbagai permukaan seperti danau, sungai, tanah, dan vegetasi hijau. Energi dibutuhkan untuk merubah bentuk molekul air dari fase cair ke fase uap. Radiasi matahari langsung dan faktor lingkungan yang mempengaruhi suhu udara merupakan sumber energi. Gaya penggerak untuk memindahkan uap air dari permukaan penguapan adalah perbedaan tekanan uap antara uap air di permukaan penguapan dan tekanan udara di atmosfer. Selama berlangsungnya proses udara sekitar 32 menjadi jenuh secara perlahan dan selanjutnya proses akan melambat dan kemungkinan akan berhenti jika udara basah tidak dipindahkan ke atmosfer. Pergantian udara jenuh dengan udara kering sangat tergantung pada kecepatan angin. Oleh karena itu, radiasi surya, temperatur udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin merupakan parameter iklim yang dipertimbangkan dalam penentuan proses evaporasi. Jika permukaan penguapan adalah permukaan tanah, maka tingkat penutupan tanaman pelindung atau crop canopy dan jumlah air tersedia pada permukaan penguapan juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses evaporasi. Kejadian hujan, irigasi, dan gerakan vertikal air dalam tanah dari muka air tanah dangkal merupakan sumber pemasahan permukaan tanah. Jika tanah dapat menyuplai air dengan cepat yang memenuhi kebutuhan evaporasi, maka evaporasi dari tanah ditentukan hanya oleh kondisi meteorologi.
Akan tetapi, bila interval antara hujan dan irigasi cukup lama dan kemampuan tanah mengalirkan lengas ke dekat permukaan tanah kecil, maka kandungan air di lapisi topsoil menurun dan menyebabkan permukaan tanah menjadi kering. Kondisi lingkungan dengan air terbatas, jumlah air tersedia dapat menjadi faktor pembatas. Berkurangnya suplai air ke permukaan tanah menyebabkan evaporasi menurun drastis. Proses ini mungkin akan terjadi dalam beberapa hari. Poin kedua yaitu transpirasi. Proses transpirasi meliputi penguapan air yang terkandung dalam jaringan tanaman dan pemindahan uap ke atmosfer. Tanaman umumnya kehilangan air melalui stomata. Stomata merupakan saluran terbuka pada permukaan daun melalui proses penguapan dan perubahan wujud menjadi gas seperti disajikan pada gambar di bawah ini. Air bersama beberapa nutrisi lain diserap oleh akar din, ditransportasikan ke seluruh tanaman. Proses penguapan terjadi dalam daun yang disebut dengan ruang interselular, dan bertukar uap di atmosfer dikontrol oleh celah stomata atau stomatal aperture. Hampir semua air yang diserap oleh akar keluar melalui proses transpirasi dan hanya sebagian kecil saja yang digunakan dalam tanaman. Transpirasi seperti evaporasi langsung tergantung pada suplai energi, tekanan uap air dan angin, kandungan lengas tanah dan kemampuan tanah melewatkan air ke akar juga menentukan laju transpirasi, termasuk genangan air dan salintas air tanah. Laju transpirasi juga dipengaruhi oleh karakteristik tanaman, aspek lingkungan dan praktek pengelolaan lahan. Perbedaan jenis tanaman akan memberikan laju transpirasi yang berbeda-beda. Bukan hanya tipe tanaman saja, tetapi juga pertumbuhan tanaman, lingkungan, dan manajemen harus dipertimbangkan dalam penentuan transpirasi. Poin ketiga yaitu evapotranspirasi tanaman. Evapotranspirasi tanaman adalah perpaduan dua istilah, yakni evaporasi dan transpirasi. Kebutuhan air dapat diketahui berdasarkan kebutuhan air dari suatu tanaman. Apabila kebutuhan air suatu tanaman dapat dihitung, kebutuhan air yang lebih besar juga akan dapat dihitung. Menurut Sriharto pada tahun 1993, ada dua bentuk transpirasi, yaitu transpirasi stomata, di mana air lepas melalui pori-pori stomata daun, dan yang kedua transpirasi kutikular, di mana air menguap dari permukaan daun ke atmosfer melalui kutikula. Evapotranspirasi adalah proses di mana air berpindah dari permukaan bumi ke atmosfer, termasuk evaporasi air dari tanah dan transpirasi dari tanaman melalui jaringan tanaman melalui transfer panas laten persatuan area. Faktor yang mendukung kecepatan evapotranspirasi meliputi 1. Faktor iklim mikro, mencakup radiasi neto, suhu, kelembapan, dan angin. Yang kedua, faktor tanaman, mencakup jenis tanaman, derajat penutupannya, struktur tanaman, stadia perkembangan sampai masak, keteraturan, dan banyaknya stomata, mekanisme menutup dan membukanya stomata. Dan yang ketiga, faktor tanah, mencakup kondisi tanah, areasi tanah, potensial air tanah, dan kecepatan air tanah bergerak ke akar tanaman. Menurut Doornbos dan Pruitt pada tahun 1977 menjelaskan bahwa untuk menghitung kebutuhan air tanaman berupa evapotranspirasi digunakan persamaan berikut. ETC sama dengan KC dikali ETO. Keterangan ETC adalah evapotranspirasi potensial dengan satuan mm per hari, dan ETO adalah evapotranspirasi acuan dengan satuan mm per hari, dan KC adalah koefisien konsumtif tanaman. Koefisien konsumtif tanaman atau KC didefinisikan sebagai perbandingan antara besar evapotranspirasi potensial dengan evaporasi acuan tanaman pada kondisi pertumbuhan tanaman yang tidak terganggu. Dalam hubungannya dengan pertumbuhan dan perhitungan evapotranspirasi acuan tanaman ETO, maka dimasukkan nilai KC yang nilainya tergantung pada musim serta tingkat pertumbuhan tanaman. Ini menurut Allen et al. Pada tahun 1999. Nilai-nilai koefisien tanaman dibagi menjadi 4 fase, yaitu KC initial atau
KC-in, KC development atau KC-dev, KC middle atau KC mid, dan KCN atau KCN. KC-in merupakan fase awal pertumbuhan tanaman selama kurang lebih 2 minggu, sedangkan KC-dev adalah koefisien tanaman untuk masa perkembangan, dan KC mid merupakan KC untuk masa pertumbuhan dan perkembangan termasuk persiapan dan dalam masa pembuahan, dan KCN adalah KC untuk pertumbuhan akhir tanaman di mana tanaman tersebut tidak berproduksi lagi. Selanjutnya evapotranspirasi acuan. Evapotranspirasi acuan atau ETO adalah nilai evapotranspirasi tanaman rumput-rumputan yang terhampar menutupi tanah dengan ketinggian 8 sampai 15 cm. Tumbuhan secara aktif dengan cukup air. Untuk menghitung evapotranspirasi acuan atau ETO dapat digunakan dengan beberapa metode, yaitu 1. Metode Penman, yang kedua metode panci evaporasi, dan yang ketiga metode radiasi, dan selanjutnya metode Blaney-Criddle, dan kelima metode Penman modifikasi VAU menurut Sasro Darsono dan Takeda pada tahun 1983. Untuk metode Blaney-Criddle itu sama dengan C dalam kurung P dalam kurung 0,4T ditambah 8. Dengan keterangan C adalah koefisien tanaman bulanan, P adalah persentase bulanan jam-jam hari terang dalam tahun, dan T adalah suhu udara. Selanjutnya B, metode Thorne-White. Itu sama dengan 1,6 dalam kurung 10T per I dalam kurung A. A sama dengan 0,49 ditambah 0,0179 dikurang 0,000712 ditambah 0,00006751 dengan keterangan T sama dengan suhu rata-rata bulanan dan I sama dengan indeks panas tahunan. Selanjutnya ada metode pan-evaporasi. Itu sama dengan Kp dikali EP. Kp sama dengan koefisien panci dan EP sama dengan evaporasi panci dengan satuan milimeter per hari. Dan metode Penman adalah dengan rumus itu sama dengan C dalam kurung W Rn ditambah dalam kurung 1 kurang W tutup kurung F dalam kurung U tutup kurung buka kurung EA dikurang ED tutup kurung. Baik, sekian itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.